Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Jadi di sini saya akan mempresentasikan rangkuman dari segala aktivitas mata kuliah kita di mata kuliah K3. Jadi sebelum itu izinkan saya perkenalkan nama. Jadi nama saya Hamzah N dengan NIM D0218518518. Baiklah, saya akan sedikit paparkan atau saya akan sedikit presentasikan hasil rangkuman saya. Rangkuman tentang seluruh aktivitas mata kuliah kita di dalam K3. Jadi yang pertama itu adalah rangkuman materi. Jadi materi 1 itu adalah sejarah K3. Sejarah K3, poin 1, masa purbakala. Pada abad 17 sebelum Masehi, Raja Hammurabi mengatur peraturan kecelakaan pada pekerja bangunan. Jadi saya ulang, abad 17 sebelum Masehi, Raja Hammurabi mengatur peraturan kecelakaan pada pekerja bangunan. 5 abad kemudian pada zaman Mosai, kemudian meluas ke Yunani, Romawi, dan lain-lain. Kemudian revolusi industri pada abad 18, 1750 sampai dengan 1850. Kemudian di sini juga dijelaskan soal pengertian K3. Jadi pengertian K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Kemudian tujuan K3. Jadi tujuan K3 ini melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas. Jadi meningkatkan produktivitas nasional, kemudian menjamin keselamatan setiap orang lain yang bersedia yang berada di tempat kerja. Kemudian sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Kemudian sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya. Selanjutnya sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan kepada meningginya efisiensi dan daya produktivitas faktor manusia dalam produksi. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang materi selanjutnya tentang peraturan undang-undang terkait soal K3. Kemudian peraturan undang-undang terkait soal K3 di sini di situ juga kami sebelumnya membuat video. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, undang-undang terkenal sebagai aturan pokok K3. Undang-undang ini mengatur kewajiban perusahaan dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi dalam kurung itu atau P2K3. Selanjutnya rangkuman saya. Kemudian materi selanjut contoh kasus kecelakaan kerja. Jadi di contoh kasus kecelakaan kerja itu pekerja bangunan cedera saat kanopi rumah ambruk di Pancoran. Jadi di sini saya ambil literatur, saya ambil beberapa contoh kasus tentang kecelakaan kerja. Jadi Jakarta Kompaskom, 2 pekerja bangunan luka-luka setelah terjatuh di sebuah proyek pembangunan rumah di kawasan Pancoran. Kemudian di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 22 bulan 9 2021 di sore hari, 2 pekerja jatuh dari kanopi rumah setinggi 5 meter yang ambruk. Nah, itu contoh kasusnya itu. Contoh kasus kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan dan buruh. Di sini dari pantauan Kompaskom, seorang pria berbaju jingga tampak tergeletak di jalan, sementara seorang pria lainnya berada di dalam rumah. Pria berbaju jingga
itu tergeletak dekat kanopi. Kedua korban tampak lemas dan tak bisa banyak bergerak. Kanopi yang ambruk memiliki panjang sekitar 3 meter. Kanopi yang ambruk itu terbelah dua. Menyebabkan kecelakaan ini adalah material yang digunakan kurang bagus sehingga melukai pekerja proyek pembangunan rumah. Penyebab pastinya kurang diketahui karena kita di buruh itu dalam bekerja. Begitulah dinamika yang saya kutip dari atau yang dikutip dari Jakarta Kompas.com ini. Kemudian selanjutnya tata cara penggunaan APD. Jadi tata cara penggunaan APD ini di sini saya juga masukkan dalam rangkuman saya biar kita mengetahui bagaimana di dalam tata cara penggunaan APD ini. Kemudian cara memakai dan melepas APD, yaitu poin pertama. Kemudian poin kedua, pakai terlebih dahulu baju dan sepatu kerja khusus. Ketika kita seorang karyawan kerja, ada baju khusus yang digunakan, itu yang dipakai terlebih dahulu. Kemudian cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, karena kita di masa pandemi ini tentunya segala bentuk aturan-aturan yang diterapkan oleh pihak perusahaan maupun pemerintah itu tentunya bernuansa tentang COVID. Kemudian pakai topi bedah sekali pakai. Pakai topi bedah sekali pakai itu. Kemudian pakai masker pelindung medis. Kemudian pakai sarung tangan dalam. Kemudian pakai kacamata pelindung, pakai sarung tangan karet sekali pakai. Kemudian pakaian selesai. Nah, itu alat-alat atau tata cara menggunakan APD. Kemudian materi selanjutnya jurnal terkait materi B3. Jadi poin 1 itu jurnal kesehatan lingkungan. Kemudian volume 10 nomor 2 Oktober 2022 PP 52 sampai 59 ISSN 26 15 18 8 lain. Jadi di sini saya menjelaskan tentang jurnal-jurnalnya. Kemudian pengolahan limbah medis COVID-19 pada rumah sakit COVID-19. Medicell waste treatment at hospitals. Jadi itu tadi tentang bagaimana jurnal-jurnal kesehatan lingkungan. Jadi ada tadi volume 10 nomor 2 Oktober 2022, itu tuh volume tentang jurnal-jurnal kesehatan lingkungan. Kemudian limbah medis COVID-19 adalah bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat K3 tentang keselamatan kesehatan kerja. Jadi di materi selanjutnya tentang pengendalian kebakaran itu, kebakaran adalah api yang tidak terkendali atau api yang tidak disangka-sangka tuh. Jadi kebakaran itu juga dia tidak tersangka-sangka, dia juga susah terkendalikan tuh. Jadi bagaimana sih? Kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Kemudian kebakaran dapat terjadi karena ada 3 unsur: bahan bakar udara dan titik nyala prinsip pemadam. Kemudian api terjadi karena persenyawaan dari poin 1 sumber panas, energi listrik, sinar matahari, reaksi kimia dan perubahan kimia. Kemudian benda mudah terbakar, bahan-bahan kimia, bahan bakar, kayu, plastik. Nah, selanjutnya yang mudah kebakaran itu adalah oksigen tersedia di udara, sumber panas, benda mudah terbakar, oksigen kebakaran. Maksud dan tujuan mempelajari ini semua adalah bagaimana kemudian di dalam K3 ini bisa meminimalisir hal-hal seperti itu ketika kita dalam keadaan bekerja seperti itu. Kemudian yang pertama adalah maksud dan tujuan mempelajari materi ini adalah yang pertama dengan mengenal
berbagai media kebakaran diharapkan dapat memilih media pemadam yang tepat dari satu klasifikasi kebakaran tertentu. Kemudian nomor 2, dengan ketetapan memilih media pemadam, maka akan dapat dicapai pemadam kebakaran yang efektif dan efisien. Nah, kemudian materi akhir itu adalah pengertian. Nah, jadi di sini materi akhir itu pengertian ergos kerja, kemudian fokus ergonomi, kemudian tujuan utama ergonomi, kemudian yang ketiga adalah pendekatan hegemoni. Jadi itulah tadi rangkuman saya soal segala aktivitas kuliah kita yang selama ini kita melakukan aktivitas kuliah tentang K3. Jadi mungkin hanya itu yang saya bisa presentasikan soal rangkuman rangkuman mata kuliah kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.